Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil lam yahtalim qatataha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi mada samani. Ya Rabbi bil Mustafa ighfir lana ma madha min hudawa falam tarab wa ma waqa'a zubabatun abadan fi jismihi al-hasani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana والقلب لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في شمس ذو فطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من خلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى التي فوقا على قوما إذا جلسوا عند الولادة صبية بمقتدني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هذه الخصال صفا فقد تكون أمينا من شر نار وسرق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Isyafiina qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, sama-sama kita muliakan guru-guru kita, orang tua kita, Ustazah Hajah Muhammad Ma'inah, Ustazah Nini Fitria, Ustazah Rupiah, Ibu Ujinina, Ibu Haji Abdul Wahab, Ibu Haji Trisno, Haji Badia, Ibu Haji Wahyu, ibu-ibu sekalian kesemuanya yang minta maaf saya nggak sebutin satu-satu. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan kemudahan, ampunan, keberkahan, pertolongan dari segala problem kita, dan anak-anak kita, keluarga kita dijadikan hamba-hamba yang bersyukur, sehat, panjang umur, dan juga diberikan kemudahan-kemudahan dalam hidup dalam dunia untuk bekal di alam akhirat. Ibu-ibu sekalian, kita berada di tanggal 15 Zulqa'dah ya, 1447 Hijriah, dan bertepatan tanggal 1 Mei Mei 1 Mei 2026, Hari Guru Internasional, hari libur. Kita berada di bulan Haram, bulan yang dimuliakan, di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Dzulqa'dah. Kita bersyukur umur kita dipanjangi nama Allah sehingga kita bisa merasakan
di bulan Zulqa'dah, bulan haji tahun ini. Kita selalu minta panjang umur, sehat, berkah, ya, kemudian diampuni dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita minta. Di bulan Zulqa'dah ini ada persiapan kurban dan juga saudara-saudara kita ada yang sudah nyampe Madinatul Munawwarah berziarah di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abang saya, Abang Nur Khalis, sudah ada di sana sama istrinya. Insya Allah saudara-saudara kita juga pada perdatangan gelombang pertama ke Masjid Nabawi berjumpa di hadapan makam baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga persiapan kurban bagi siapa yang punya kemampuan dia berkurban harus berkurban. Idealnya kalau nilai daging itu kalau banyakkan daging itu adalah sapi. Ada orang milih kambing, tapi ulama mengajarkan kita ke sapi aja, soalnya buat dapetin jadi kedumannya lebih banyak, jadi lebih banyak. Ada juga yang udah nabung belum nyampe, ya belum mampu namanya. Kalau dipinjemin ntar orang bayar. Mau kurban maksain, kepengen. Yang penting kita kan niat ya Allah, minta tolong ya Allah supaya saya bisa kurban. Saya udah nabung. Kalau emang agak nyampe juga, ya kita bantuin orang panitia kurban, ya, bantuin konsumsi, bantuin tenaga, bantuin yang lain-lain. Terus kita bersedekah, terus kita ibadah yang lainnya kita mantapin lagi, supaya kalau emang tahun ini belum nyampe, tahun depan insya Allah. Begitu juga haji kalau udah mampu harus nyetor ongkos naik haji ONH. Kalau dulu sih 25 juta udah dapat nomor antrian, nomor porsi, nomor antrian, udah dapat nomor. Begitu dapat nomor, kita bikin aplikasi haji, ntar kita tulis nomor itu, nomor porsi. Ntar kelihatan di situ 2030, 2040 misalnya. Gitu. Insya Allah sih ada prioritas atau ada tambahan kuota sehingga bisa lebih cepat lagi masa turunnya. Jadi itu sebagai rasa syukur kita, rasa terima kasih kita. Allah senang banget kalau nikmat yang Dia kasih sama kita gunain untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ahabbal 'abd ala ni'matihi ayyadharahu. Allah senang sekali kepada hamba yang dikasih nikmat berupa sehat, berupa duit, berupa keamanan. Dia bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, baik haji, kurban ataupun yang lainnya. Allah senang banget kita menampakkan, memperlihatkan nikmatnya, kita gunain kepada hal-hal yang diridhoi. Kita pakai, ibu-ibu pakai jilbab, pakai cincin, pakai gelang, pakai baju yang bagus, pakai parfum yang bagus juga, yang enak, yang lembut. Itu menampakkan kita ini bersih, rapi, nikmat Allah yang ada sama kita gunain, kita pakai buat ibadah. Gitu. Bukan buat sombong, tapi buat fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau dikasih nikmat sama Allah, kita mesti
ucapin alhamdulillah dan kita pakai, kita tampakin. Jadi bernilai akhirat. Kalau orang nyadarin, tahu betul, paham betul dia itu hidup di dunia sebentar, dia bakalan pindah ke akhirat, dia bakalan semangat ibadahnya, dia bakalan semangat mempersiapkan perbekalan buat hidupnya nanti di akhirat. Akhirat itu lama, selama-lamanya. Kan dalam hadis, tetesan air di telunjuk kita itu bagaikan singkatnya hidup di alam dunia. Lautan yang begitu luas itu gambaran lamanya, abadinya, selama-lamanya kita hidup di akhirat. Begitu roh kita misah sama badan kita, kan masuk ke alamul barzakh, alam kubur, manzil min manazilil akhirah, satu tempat bagian dari akhirat. Startnya itu akhirat dari kita masuk dalam kubur. Jadi badan mah dalam kubur, rohnya ada di alam barzakh. Namanya alam barzakh. Kalau bahasa kita alam kubur, bahasa Indonesianya alam kubur. Kalau bahasa agamanya alam barzakh. Barzakh itu artinya hijab, tirai antara hidup alam dunia dan akhirat. Manzil min manazilil akhirah. Dari alam kubur lama kan tuh ya, nungguin pada meninggal dulu semuanya. Lama tuh. Jadi kalau fasenya, ada fase nanti Imam Mahdi, ada fasenya nanti turun Nabi Allah Isa, masih lama tuh ya. Terus ada fasenya lagi orang nggak ada satupun yang menyebut nama Allah. Lama tuh kita nggak ngalamin, kagak enak. Ngalamin sampai ke sono-sono, ngalamin hari kiamat itu orang pada mental. Kita pada saat itu utama ada, kagak enak. Dari alam kubur terus ada alam bangkit, namanya ba'as. Alam ba'ati, alamul ba'ati, hari bangkit, bangun tuh. Yang pertama bangun dari kubur, yang dibangkitin dalam kubur, yang keluar dari dalam kubur adalah Nabi kita Muhammad SAW. Habis alam bangkit tuh, bangkit bangun dari kubur, namanya alam mahsyar. Habis bangkit turun mahsyar, kumpul semua, dari Nabi Allah Adam sampai yang diciptain manusia di akhir, yang akhir itu dikumpulin, alam mahsyar. Terus alam mahsyar, alam hisab, diperhitungkan, ya, diperiksa amal-amal baik kita, amal-amal buruk kita. Habis alamul hisab, alam mizan, ditimbang amal soleh dan amal buruk. Habis ditimbang, alam sirat, berjembat. Jembatannya dalam hadis, dalam kitab Syarhul Ulum Al-Muhammadiyah, tajam, kecil, bawahnya api neraka. Kalau buat orang-orang yang sungguh-sungguh di dunianya, hatinya bersih, amal solehnya sungguh-sungguh, kemudian sama ulama dekat, sama orang tua juga, sama guru, dia itu melewati jembatan itu langsung ke surga seperti kilat. Ada yang seperti angin, ada yang seperti burung, ada yang seperti kuda pacu.
kuda yang buat balap panggung, ada yang seperti onta bawa barang, ada yang lambat, ada yang kepleset, ada yang kebakar kakinya, ada yang nyemplung bahkan. Nah, mereka-mereka nih yang ada di surga, orang-orang soleh, selain para nabi, para malaikat, juga orang-orang soleh ini dikasih kesempatan sama Allah buat nolongin saudaranya, buat nolongin temennya yang kecemplung di neraka. Ada satu orang soleh, ya Allah, teman saya nggak ada di sini, padahal ngaji bareng, bagi haji bareng, sholat bareng, puasa bareng, si bulan ada. Ya udah, kamu tolongin, kamu keluarin dari siksa neraka. Dicari tuh. Jadi enaknya berteman sama guru, sama ulama, sama orang soleh, kita bakalan tolong. Insya Allah ditolongin. Juga sama guru bukan di dunia doang kita perlu, nanti di akhirat juga kita perlu. Jadi di kitab Syarahul Ma'al Muhammadiyah ada perkara di alam hisab, alam perhitungan amal baik amal buruk, itu Allah berjumpa sama kita, berdialog sama kita atau itu. Ya fulu, ya fulan, wahai Bambang, wahai Juminten, dipanggil namanya. Apakah kamu, bukankah kamu waktu hidup di dunia aku berikan penghormatan, aku berikan teman hidup, aku berikan kendaraan, benar ya Allah? Terus apakah kamu waktu di dunia tahu, yakin bakalan ketemu aku? Enggak ya Allah. Oh, kalau gitu ansabat kama nasidan. Kalau gitu sekarang aku juga ngelupain kamu. Maksudnya ngelupain itu, kalau kita sama bos, sama orang tua, sama orang yang kita hormati, dia itu dermawan, wibawa, terus dibilang ya udah, detik ini saya lupain kamu, jangan kenal saya lagi. Enak nggak? Kagak enak. Karena ini orang waktu di dunia nggak mau ngaji, nggak mau ibadat, nggak mau bersyukur, nggak mau ingat Allah, nggak mau baca Quran, nggak mau silaturahim, nggak mau menjalani perintah Allah, nggak mau cinta sama ulama, maka nanti di akhirat ansaka kama nasika, akan aku lupa kepada kamu sebagaimana kamu dulu ngelupain aku. Tega-teganya Allah yang nyiptain kamu, Allah yang berikan nikmat, tapi dilupain. Ada di lain hadis Nabi memperumpamakan orang yang melupakan Allah ya. Jadi ada bos yang punya karyawan, pada saat itu Nabi mempermisalkan budak dibeli sama tuannya, kemudian disuruh kerjaannya dibilangin tuh tugas-tugasnya. Tapi ini budak begitu dibeli, begitu ditugasin kerjaannya apa, nanti bakalan dikasih upah juga. Tapi ini budak maunya menghormatin tetangganya bos, nggak mau menghormatin bos. Atau kalau zaman sekarang kita nyari asisten rumah tangga, dari pembantu yang gaji bosnya,
tapi dia nggak mau menghormatin bosnya, maunya menghormatin tetangganya. Itu ibarat orang yang syirik, orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang nyiptain kita, Allah yang bikin kita sehat, panjang umur, selamat, aman, terus dikasih fasilitas hidup, kendaraan, rumah, sehat, pasangan hidup, keluarga, tapi kita ngelupain yang ngasih. Jadi orang-orang yang waktu di dunianya nggak mau ataupun melupain Allah, nanti di akhirat Allah bilang gitu. Begitu dibilang aku lupain kamu sebagaimana kamu melupain aku di dunia. Itu rasa kecewanya, rasa takutnya, rasa berbahayanya di siapa yang nolong nanti di akhirat. Orang kedua dipanggil, wahai fulan. Dipanggil tuh namanya, wahai Markona. Orang dulu namanya Markona, orang sekarang kayaknya nggak ada tuh ya, bocah sekarang. Siapa tahu nama anaknya Markona? Nggak ada. Dipanggil namanya satu-satu. Orang kedua begitu juga. Ini hadis riwayat Muslim, riwayat Imam Muslim di kitab Syarahul Ummah Al-Muhammadiyah. Alam ukrimka wa usawwidka uzawwijka wa usakhir lak al-khail wal ibil wa adarruka tarkas wa tarba. Wahai, namanya disebut, wahai Markona, apakah kamu waktu di dunia aku telah berikan kemuliaan buat kamu, penghormatan buat kamu, pasangan hidup buat kamu, dan kendaraan buat kamu? Kata ini hamba, bala ya Rabb, ya betul ya Allah, betul ya Tuhan. Terus kata Allah, agananta annaka mulaki, apakah kamu dulu waktu di dunia yakin, tahu bakalan ketemu, bertanggung jawab, ditanya sama aku? Kata ini orang, enggak tahu, dia enggak yakin saya. Fa ini ansaka kama nasitani. Kata Allah, oh begitu ya, aku sekarang lupain kamu sebagaimana kamu mimpi. Itu orang kedua. Nah terus orang ketiga dipanggil, wahai fulan, wahai Bambang, wahai Pak Ijo, alam ukrimka usawwidka, pertanyaan yang sama. Kata ini orang, bala ya Rabb, betul engkau telah memberikan ini dijawab. Kemudian ya Rabbi amantu bika, wahai Tuhan aku beriman kepada engkau, wa bi kitabika, dan aku beriman juga kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, wa bi rasulika, dan utusanmu, wa usallaitu wa sumtu, aku ini salat, aku ini puasa, wa tasaddaqtu, dan aku ini bersedekah, wa yusni bi khairin mastata'a, dan aku ini memuji, berzikir kepadamu ya Allah semampuku. Kemudian singkat cerita, Allah jadi saksi. Apaan yang jadi saksi? Pahanya nih dalam hadis ini. Sewaktu mulut ini hamba nggak bisa ngomong, karena kalau mulut mah bisa terkenal di semua orang. Terus diambil saksi. Ini orang siapa ya saksinya yang ditunjuk sama Allah? Nggak taunya pahanya, dagingnya, tulangnya. Kamu di waktu di dunia walau itu kemana baik ya.
Begitu ada saksinya, kemudian baru dah tuh di sini dicerita apakah yang dilakukan dia, kemudian diketahui dah tuh ada amalnya, amal yang salah tapi diampuni, dimaafkan. Ada amalan yang sifatnya munafik, sifat yang berbuat dosa, dari keladi yasfatullah alaih. Ada juga kelakuannya yang Allah murka sama itu orang. Nah terus kelanjutan ini baru berjembat di sirat. Jembat di sirat, di situ duluan, yang lebih dulu itu Nabi Muhammad SAW, para rasul, terus malaikat yang nungguin, yang mau membantu, yang mau menyelamatkan. Orang-orang soleh juga menyelamatin saudara-saudara. Itu gambaran akhirat. Maksudnya kalau kita punya pengetahuan, memahami dengan dalam bahwa kita menyadari hidup di dunia sementara, nanti fase berikutnya, tahapan langkah berikutnya adalah yang kita alami adalah alam kubur, alam bangkit, alam berkumpul, alam perhitungan, alam pertimbangan amal, kemudian berjembat di sirat. Kalau kita selamat di surga. Di surga ada nikmat yang lebih tinggi lagi, adalah Allah ridho sama kita, menerima kita, Allah cinta sama kita, diampuni, kemudian Allah tidak bakal murka lagi selama-lamanya, dan kita berjumpa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tahapan akhirat panjang. Jadi akhirat itu abadi selama-lamanya itu, selama-lamanya. Makanya diingetin terus supaya kita ingat akhirat. Kita pergi ke Anyer aja kita berbawaan, masak, nggak bisa tidur. Ini akhirat juga kalau kita mati ini ya, yang kita bawa amal soleh udah banyak apa belum? Jadi disuruh kita ini beramal soleh. Amal soleh itu apaan? Amal yang diridhoi oleh Allah. Caranya bagaimana? Tidur kita niatin supaya buat ibadah ntar malam tahajud. Ntar bangun kamar mandi, ya, bersuci, kemudian sholat tahajud, baca Quran, atau sholat berjamaah subuh, baca ratib. Kita sarapan buat kuat aktivitas sekolah, kalau bocah, kalau yang bekerja buat agama, buat keluarga. Jadi niat-niatnya itu harus akhirat. Kata Allah, kalau orang aktivitasnya, tidurnya, sekolahnya, kerjanya, ngajinya, ibadahnya karena Allah dan untuk bekal akhirat, maka di dunianya diberkahi, di akhiratnya masuk surga. Tapi kalau orang pikirannya cuma kebahagiaan dunia doang, sekolahnya, ibadatnya buat kehidupan dunia doang, kebahagiaan dunia doang, dia nggak mau ingat akhirat, dia ngelupain akhirat, dia nggak percaya adanya alam akhirat, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia doang. Begitu dia meninggal dunia, rohnya pisah sama jasadnya, mulai dari kuburan, mulai dari alam kubur terus ke belakang, nggak ada bagian sedikit. Dalam surah Asy-Syura Allah jelasin, man kana yuridu hartal akhirah nazid lahu fi hartih. Orang hamba Allah yang niat aktivitasnya untuk akhirat, jadi yang Allah untuk bekal akhirat, maka nazid lahu fi hartih, maka pahalanya dilipat gandai. Maksudnya surga. Udah gitu di dunianya juga diberkahi. Ada lagi kelompok kedua nih, yang sial dia, yang kecewa dia, yang merana.
Wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha. Ini kelompok kedua adalah kelompok yang cilaka. Dia cuma maunya hidup di dunia doang, persiapan buat hidup di dunia doang. Dia nggak mau akhirat, dia nggak percaya akhirat, dia nggak mau persiapan amal soleh buat akhirat. Orang yang kayak gini, kelompok yang kayak begini, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Nanti begitu di akhirat, itu masuk kubur sampai seterusnya tuh nggak ada bagian pahala lagi, nggak ada rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada pahala lagi buat dia, ya, nggak ada nikmat lagi buat dia, siksa demi siksa. Mudah-mudahan kita di kelompok pertama, orang yang tahu secara dalam, memahami, menyadari bahwa kita hidup di dunia sebentar. Ada yang 70 tahun, 80 tahun, ada yang 100 tahun. Ibu mau 100 tahun atau 200 tahun? 200. BPJS nya ntar, wah ini 200 tahun ini umurnya. Kalau kelamaan ini bro, ada dokter gitu. Pindah. Jadi kita dari alam rahim, perut emak kita, pindah ke alam dunia sekarang nih. Ntar pindah lagi. Kan contohnya banyak, ada anak, ada teman, ada orang tua, ada guru, ada orang yang lagi tidur pulas di kasur meninggal, ada yang lagi bawa motor meninggal, ada yang naik kereta ditubruk, ada yang lagi jualan, ada yang lagi makan, ada yang lagi mapak makanan meninggal. Ya. Meskipun orang yang meninggal di atas tempat tidur, kalau dia ahli ibadah, dermawan, baik, hatinya bersih, dia ahli surga. Dan kita mendengar tidak hanya jadi pengetahuan kepala, tapi juga kita ngerasain dalam hati kita pakai, sehingga manisnya ibadat, nikmatnya kita ibadat, hati ini terus terhubung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merasakan hari demi hari pertolongan Allah, ampunannya, keberkahannya kita rasakan, kita bisa merasain sendiri. Ya. Begitu beruntungnya orang yang dekat kepada Allah, betapa cilakanya, kagak enaknya orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau udah gitu, insya Allah kita bisa maksain diri supaya tetap terus rajin ibadah kepada Allah, yang itu adalah untuk keselamatan diri kita, keselamatan keluarga kita. Bukan hanya buat diri kita doang, kita kasih tahu keluarga biar sadar, biar tahu, biar paham kita ini hidup di dunia bentaran. Jangankan orang lain itu ya, kalau kita nggak ingat-ingat, roman-romannya kita nggak bakalan mati perasaan. Ya nariwayo nggak kurang rahmatullah, si Adam meninggalnya, si Adam tahlil aja gua pintar malam nih, gitu, nggak mikir kalau saya ya, ini jarang. Jadi kalau orang meninggal ini menjawab informasi, pikiran kita, wah tahlil aja pintar malam nih. Jadi kenapa para sahabat itu istimewa? Di medan perang berani, nyumbangnya gede, gitu, yakin banget sama akhirat, karena dia menjadikan akhirat itu di depan matanya. Jadi begitu orang meninggal asar, ya, umpama maghrib di makamin itu udah alam akhirat. Jadi akhirat mendekat cepat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqomah kita, dan Allah terima istighfar taubat kita, dan semoga Allah Ta'ala berikan pertolongannya buat diri kita, pasangan hidup kita, anak kita, keluarga kita, saudara kita, di lingkungan kita. Semoga mereka tahu, paham, mengetahui dan beriman kepada alam akhirat yang Allah Ta'ala suruh
untuk mempersiapkan bekal amal saleh. Semuanya aktivitas kita niatkan untuk bekal akhirat karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah taala selalu berikan kita kemampuan cahaya. Jadi di pengajian itu ada cahaya. Cahaya itu maksudnya pasukan tentara-tentaranya Allah masuk ke hati kita. Jadi satu gambaran, Allah kasih kemampuan buat kita, orang-orang yang sungguh-sungguh itu dapetin nasihat ilmu bukan hanya di kepalanya terus dia laksanain. Itu kemampuan dari Allah, itu kekuatan dari Allah, itu dorongan dari Allah, itu pengkondisian dari Allah buat orang-orang yang dipilih. Semoga kita termasuk di dalamnya. Kita pada suatu materi sekali lagi untuk guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita, dan orang-orang yang berjasa buat kita. Semoga mereka selalu ditinggikan derajatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita yang masih hidup, semoga keluarga kita sakinah mawaddah rahmah, ampunan dan diridhoi Allah, pertolongan dan keberkahan. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ashrafna fatub 'alaina tawbatan silu kulla hawla wastur lana umrati wa amini rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil